tentang perencanaan berbasis proyek. Program ini saya rancang dengan tema gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik. Nah, gaya program ini tujuannya adalah latar belakang dari program ini adalah dalam era modern sekarang ini, anak-anak semakin terpapar gaya hidup yang kurang aktif. Penggunaan gadget yang berlebihan, kurangnya ruang terbuka hijau, dan minimnya aktivitas fisik telah menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan mereka, seperti obesitas, penyakit yang tidak menular, dan penurunan kualitas hidup menjadi konsekuensi yang harus dihadapi. UPTD SD Impres Umoy adalah sebuah sekolah yang memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memberdayakan bagi setiap peserta didik. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki potensi unik dan layak mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kami akan melaksanakan program pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Dalam program ini, kami akan secara aktif mendorong peserta didik untuk mengungkapkan pendapat dan ide melalui diskusi kelompok, brainstorming, dan kegiatan refleksi. Peserta didik akan diajak untuk berbagi ide, pendapat, dan preferensi mereka terkait dengan kegiatan PJOK. Yang berikut, membuat pilihan. Peserta didik akan diberikan kebebasan untuk memilih jenis olahraga atau proyek atau kegiatan fisik yang ingin mereka lakukan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Yang berikut, memiliki tanggung jawab. Peserta didik akan diberikan tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang mereka pilih. Tujuan utama program ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta didik tentang pentingnya gaya hidup sesuai aktivitas fisik. Yang berikut, membudayakan kebiasaan berolahraga secara teratur sejak usia dini, mengembangkan keterampilan motorik, kesehatan fisik, dan mental peserta didik, meningkatkan kualitas hidup peserta didik secara keseluruhan, membentuk karakter peserta didik seperti disiplin, kerjasama, dan semangat juang. Yang kedua, tujuan dalam konteks pembelajaran berbasis proyek. 1. Membuat pembelajaran PJK lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pengalaman langsung, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif di antara peserta didik, mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Tujuan dalam konteks komunitas belajar, membentuk rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang dijalankan, memfasilitasi terjadinya interaksi sosial yang positif di antara peserta didik, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berlatih dan berolahraga, membagi pengetahuan dan antara anggota komunitas. Capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang pertama, siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan fisik secara rutin. Ya, indikator tercapainya yang akan terukur nanti adalah minimal 80% siswa mengikuti kegiatan fisik minimal 3 kali seminggu selama 1 semester. Langkah-langkah aksinya antara lain: 1. Menyusun jadwal kegiatan fisik yang menarik dan bervariasi, melakukan sosialisasi program secara rutin kepada siswa dan orang tua, memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Capaian yang kedua, meningkatnya jumlah siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Indikator tercapainya tercatat dalam daftar hadir kegiatan survei partisipasi siswa. Langkah-langkah aksinya: sosialisasi program ke seluruh siswa dan guru, menyelenggarakan lomba kelas, membuat jadwal kegiatan fisik rutin.
Yang berikut, meningkatkan sikap sportivitas, disiplin dan kerjasama siswa dalam kegiatan olahraga. Observasi, indikator tercapainya, observasi selama kegiatan, penilaian dari guru dan teman sebaya. Langkah-langkah aksinya, menanamkan nilai-nilai sportivitas melalui pembinaan, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, melakukan refleksi setelah melakukan setiap kegiatan. Ya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala. Program ini dapat dirancang untuk skala kelas, tingkat, menengah atau tinggi, atau seluruh siswa di sekolah. Target populasi kelas. Program ini ditujukan untuk siswa kelas 5 sampai kelas 6 sebagai target utama. Usia, program dapat disesuaikan dengan rentang usia tertentu 10 sampai 12 tahun. Minat. Program dapat difokuskan pada aktivitas fisik yaitu permainan tradisional daerah asing, senam pagi atau sepak bola mini. Ruang dan waktu pelaksanaan. Ruang, lapangan sekolah, ruangan kelas, fasilitas olahraga di sekitar sekolah jika ada, ruangan terbuka hijau di sekitar sekolah. Waktu pelaksananya bisa di hari ekstrakurikuler, bisa di hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat, atau selama jam pembelajaran. Mitra adalah guru PJOK, guru IPAS, guru SPDP, dan komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas atau yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset, maksudnya di sini adalah aset yang kita miliki di sini. Ada 7 aset. Yang pertama yang saya pakai adalah aset Indonesia, yaitu kepala, guru PJK, guru IPAS, guru SPDP, siswa, orang tua. Terus aset yang kedua adalah fasilitas sekolah, lapangan sekolah, bola kaki, sepak bola, gawang atau speaker aktif. Terus di sini ada anggaran sekolah, aset dana BOS. Yang berikut komunitas sekolah. Rencana evaluasi. Evaluasi program merupakan langkah penting untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dilaksanakan atau sejauh mana program tercapai, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan program di masa mendatang. Data yang akan dikumpulkan melalui rencana evaluasi adalah 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi, dan 4. Refleksi diri. Ya, kemungkinan tantangan. Di sini kita mungkin akan menghadapi setiap tantangan. Jadi kemungkinan tantangan di sana itu setiap program sekecil apapun pasti akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa kemungkinan tantangan yang mungkin ditemui dalam implementasi program gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik di sekolah, beserta solusi yang akan diterapkan. Tantangan pertama, mungkin kurangnya partisipasi siswa. Tantangan kedua, kurangnya dukungan dari orang tua. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, kurangnya waktu. Yang kelima, perbedaan minat dan kemampuan siswa. Yang berikut, perubahan cuaca. Solusinya, 1. Membuat program menarik. Rancangan kegiatan yang variatif, menyenangkan, dan sesuai dengan minat siswa. Memberikan insentif seperti memberikan penghargaan atau hadiah kecil bagi siswa yang aktif berpartisipasi, membuat kompetisi sehat, adakan lomba atau kompetisi yang dapat memotivasi siswa atau pertandingan antara kelas. Terus melibatkan orang tua dalam kegiatan. Kita undang orang tua untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga bersama anak-anak. Lalu mengoptimalkan waktu, manfaatkan waktu istirahat atau ekstrakurikuler atau pada kegiatan olahraga lainnya. Lalu membentuk kelompok berdasarkan kemampuan. Bagi siswa menjadi kelompok-kelompok, bagikan siswa menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan mereka. Terus memanfaatkan teknologi, kita menggunakan video tutorial atau aplikasi olahraga untuk kegiatan tersebut. Ya, dokumentasi.
Terima kasih. Jadi sekian program yang saya rencanakan untuk satu semester ke depan. Bapak Ibu, saya minta mungkin ada umpan balik yang saya kasih, bisa Bapak Ibu tulis di TikTok ini dan bisa ditampilkan atau ditempelkan di sini. Oke, silakan tulis nanti. Pertanyaan nomor 1 bisa ditempelkan di sini. Ya, silakan. Oke Kak, silakan. Pertanyaan nomor 1, umpan balik nomor 1 bisa ditempelkan di sini. Ya, oke, nomor 2. Belum. Sudah masih. Jangan punya semua dulu. Mau tiga. Pokoknya jawaban ya. Jawaban ya. Oke, lanjut ke sini. Harus nomor kertas mas berapa? Sudah tempel sekarang. Tiga nomor dia satu lembar. Ya silakan. Tinggal suster ya. Oh, suster dan Ibu Karla. Lihat pram kita. Kakak itu yang terbongkar. Dia selfie lah ya. Saya bagi snack. Nurio, suster yang terakhir. Saya belum bagi snack. Ya, oke baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hari ini kita mengikuti, mendengar bagaimana saya menyampaikan program saya pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru. Terima kasih. Kita sampai di sini. Oke, terima kasih banyak.